Ya, selamat sore. Bu Eni. Oh, ya. Tiga menit, pas dulu. Oh iya. Itu ke depan aja. Baju depan. Ayo dekatan sama aku. Nah, minum dulu ya teman-teman kan. Udah pada minum belum? Nah, udah pada makan belum? Padahal udah siapin makanan. Kenapa belum makan? Hah? Nanti aja. Iya. Gitu ya. Minum dulu ya teman-teman ya.
rokoknya jangan di sini. Oh. Tolong amankan dulu. Oh, so. Di mana yang saya pakai kaos? Oh ini. Orang sahabat sayang Wuhan. Jadi, semua. Tes. Kelihatannya harus didekatin ya. Tes. Kedengaran enggak? Kita coba dulu ya. Tes. Kedengaran ya? Oke. Baik, sudah bisa kita mulai? Sudah mulai ya? Baik. Selamat sore teman-teman, rekan-rekan media pers yang sudah hadir. Kami mengucapkan terima kasih atas waktu yang sudah diberikan untuk meliput respon kami sore hari ini. Yang pertama sekali, perkenalkan kami penasihat hukum dari kantor Johannes Oberlin Lumban Tobing. Di samping saya yang baju pakai jas biru itu ada Bang Asido Huta Barat, Dr. Asido Huta Barat. Yang di sebelah kanan saya ada Dr. Febri. Yang di ujung ada Mbak Evi. Hari ini kami secara resmi berdasarkan surat kuasa khusus, kami diberikan tugas untuk melakukan respon hari ini, mendampingi Ibu Heni Purnamasari dan Bapak Iwa. Baik, teman-teman semua, yang pertama maksud dan tujuan kami melakukan respon ini bahwa teman-teman sudah mengetahui hampir 3 minggu ini begitu banyak berita yang cukup viral, yang sangat viral, sangat menyudutkan, menuding nama Ibu Heni Purnamasari. Bahkan ini sudah menyangkut kepada pribadi, kepada keluarga dan kepada perusahaan yang sedang dia pimpin. Maka izinkan kami menyampaikan salah satu tujuan kami untuk menyampaikan ini. Yang pertama, klarifikasi terkait adanya produk etiket biru. Yang kedua, klarifikasi tentang pencabutan izin apoteker atas nama Ibu Heni Purnamasari. Yang ketiga, klarifikasi tentang segel terhadap pabrik dan peredaran produk berbahan berbahaya dan tuduhan mafia skincare. Yang keempat, langkah-langkah hukum yang akan diambil oleh tim kuasa hukum terhadap informasi hoax atau berita bohong. Baik, sebelum kami melanjutkan untuk penjelasan pada poin-poin tersebut, kami memberikan waktu dan kesempatan kepada Ibu Heni Purnamasari. Silakan Ibu Heni. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan media yang saya hormati, saya bersama tim lawyer ingin memberikan penjelasan mengenai beberapa poin penting terkait fitnah, tudingan, berita biadab yang saat ini berkembang dan ramai dibicarakan, yang tidak lain tujuannya ingin menjatuhkan bisnis saya. Dan ini merupakan persaingan usaha yang tidak sehat. Selama 3 minggu terakhir, saya berusaha menahan diri, tidak berkomentar terhadap berbagai fitnah, tudingan, berita biadab di media sosial. Alasan saya baru berbicara sekarang karena saya masih dalam proses pemulihan pasca melahirkan. Selain itu, di tengah situasi ini, saya harus menjaga kesehatan mental dan fisik saya agar tidak berpengaruh buruk terhadap anak-anak saya. Selama 3 minggu terakhir, saya melihat fitnahan, tudingan yang terus berkembang hingga memasuki ranah pribadi. Keluarga dan anak-anak saya turut dilibatkan. Bahkan keseluruhan entitas bisnis saya juga menjadi sorotan.
Hal ini tentunya sangat merugikan tidak hanya pribadi, tapi juga perusahaan. Tidak hanya itu, saya merasa sangat miris ketika mendengar berita yang menyebutkan bahwa saya sudah meninggal dunia. Berita yang sama sekali tidak berdasar dan sangat mengada-ngada. Oleh karena itu, kehadiran saya di sini adalah untuk mengklarifikasi semua hal tersebut. Saya juga ingin menegaskan bahwa apa yang terjadi ini sudah mengarah kepada pembunuhan karakter. Dan saya menyimpulkan sesungguhnya semua ini adalah ingin menjatuhkan bisnis saya dan merupakan persaingan usaha yang tidak sehat, sangat kejam, sangat keji sekali fitnah semuanya. Selama 3 minggu ini saya berpikir, biarlah saya yang dicaci maki dan difitnah. Tapi saya harus memikirkan nasib ribuan karyawan saya yang menggantungkan hidupnya pada perusahaan-perusahaan yang saya bangun. Mereka adalah orang-orang yang mencari nafkah untuk keluarga mereka. Dan ini adalah tanggung jawab besar bagi saya. Baik, untuk detail lebih lanjut, tim kuasa hukum saya akan menjelaskan secara rinci mengenai langkah-langkah hukum yang diambil dan fakta-fakta yang perlu diketahui untuk mencegah misinformasi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Neni atas waktu dan kesempatan. Baik, teman-teman media, yang perlu kami sampaikan bahwa kenapa berita ini menjadi viral. Bahwa dalam pemberitaan berita yang viral itu disebut ada mafia skincare. Nah, kata-kata mafia skincare ini pertama-tama dimunculkan pada podcastnya saudara Richard Lee dan saudara Dr. Oki. Jadi kami sudah periksa seluruh podcastnya, media-media yang sudah mereka keluarkan itu kami sudah teliti dengan baik, dengan baca bahwa mafia skincare itu mereka sebutkan dalam kalimat-kalimat mereka. Nah, sebelum penjelasan saya harus sampaikan dulu buat teman-teman media semua. Kata-kata mafia ini kan sungguh tudingan yang luar biasa kan. Ini suatu kekejian yang luar biasa. Saya coba mengartikan apa arti kata mafia. Mafia itu artinya perkumpulan rahasia yang bergerak di bidang kejahatan. Nah, jadi kedua ini sudah sangat tinggi sekali. Jadi mafia itu bisa secara beberapa orang atau bisa juga bersekutu atau dengan berkelompok. Nah, klarifikasi yang perlu kami sampaikan pada poin pertama bahwa beredarnya racikan yang berlabel beretiket biru. Jadi teman-teman sekalian, saya sampaikan, Ibu Heni Purnamasari ini kan ada seorang apoteker. Jadi yang namanya seorang apoteker itu tentu punya izin Bapak Ibu. Dan kemudian Ibu Heni ini karena apoteker dia punya kewenangan untuk namanya meracik, membuat suatu formula atau membuat suatu obat gitu ya. Tetapi tentu berdasarkan resep dari dokter atau resep dari pesanan dari apotek. Jadi tugasnya seorang apoteker ketika selesai diracik obat itu, formula itu misalnya obat itu ya. Nah habis itu dibuatkan, ditempelkan pada kemasan itu namanya etiket biru, itu yang berlogo biru itu. Arti karena itu memang obat adalah obat keras. Nah jadi ini boleh dipergunakan, boleh sepanjang menggunakan resep dokter. Nah, tugasnya seorang apoteker meracik, membuat formula itu, maka diserahkan kepada lebih lanjut kepada apotek. Apotek tentu yang punya klinik farmasi. Jadi tugasnya Ibu ini sebagai apoteker sampai di situ saja. Maka dalam perjalanan menjadi viral berita itu ketika ditemukan ada formula racikan beretiket biru dipergunakan tidak menggunakan resep dokter yang beredar di pasaran.
tegas kami sampaikan, itu bukan tanggung jawab Ibu Heni. Bahwa pada kesempatan ini kami sampaikan dengan tegas juga, Ibu Heni ini punya klinik, punya juga pabrik. Nah, Ibu Heni, coba untuk perjanjian-perjanjian, Ibu Heni ini begitu banyak distributor dan resellernya. Ketika yang namanya yang beretiket biru itu hanya boleh dipergunakan kalau menggunakan resep dokter. Jadi, dan itu tidak bisa diperjualbelikan secara sembarangan. Jadi untuk seluruh kontrak perjanjian kesepakatan dengan seluruh distributor kita, seluruh reseller kita, itu kita mengikat ada perjanjian bahwa itu tidak diperjualbelikan dan itu tidak bisa dipergunakan tanpa tidak menggunakan resep dokter. Jadi cukup tegas ya. Maka kalau ada berita viral mengenai etiket biru yang beredar, tentu itu di luar tanggung jawab Ibu Heni. Nah, yang menjadi persoalan hari teman-teman semua, bahwa etiket biru itu ditemukan beredar langsung kepada pengguna, kepada konsumen. Nah, karena beritanya viral, sampai lagi kepada BPOM sebagai badan pengawas. Nah, ketika menjadi viral, BPOM turun ke Sumedang, mereka melakukan pemeriksaan. Yang menjadi keberatan kami adalah bahwa yang namanya pabrik PT Ratansa atau PT Sagara ini tidak pernah mengeluarkan racikan. Tidak ada racikan dikeluarkan di pabrik. Karena ini adalah sifatnya kosmetik, gitu loh ya. Nah, tapi dilakukan pemeriksaan. Dalam pemeriksaan itu ya tentu namanya pabrik, tentu ada mekanisme-mekanisme yang masih kurang secara administrasi. Nah, ditemukan BPOM, memang ada kita pelanggaran administrasi terkait beberapa produk-produk kosmetik kita. Ada beberapa item yang ditemukan sehingga BPOM mengeluarkan keputusan untuk mengamankan sementara produk item-item itu. Ada beberapa item. Itu menjadi poinnya. Jadi diamankan. Diamankan itu maksudnya bahwa memang ini sementara karena memenuhi persyaratan administrasi yang kalau dalam bahasanya di itu atau di BPOM itu untuk memenuhi persyaratan administrasi yang namanya CAPA. Jadi tidak lama, belum lama, berapa 2 hari yang lalu kami sudah langsung datang ke BPOM, ketemu langsung dengan Direktur Pengawasan Kosmetik, bahwa seluruh permintaan pada pemeriksaan yang diberikan oleh BPOM, PT Sagara dan PT Ratansa sudah memenuhi, sudah menyerahkan itu dengan baik kepada BPOM. Artinya CAPA itu sudah selesai dilaksanakan. Nah, keberatan kita tentu yang menjadi persoalan muncul itu di dalam website resminya BPOM. Coba websitenya mana? Nanti bahan ini akan saya serahkan ke teman-teman semua. Nah, dalam rilisnya itu disebutkan hasil pengawasan dan tindak lanjut BPOM terhadap pemberitaan Mabia Skincare. Nah, ini kata-kata Mabia Skincare adalah ini belum ada pemeriksaan, belum ada apa-apa. Pemeriksaan yang kuat, hasil keputusan. Nah, sementara sampai hari ini ketika BPOM melakukan pemeriksaan di PT Sagara di Ratansa, sampai hari ini tidak ada menemukan bahan berbahaya. Tidak ada produk berbahaya seperti yang disebutkan saudari Nikita Rizal itu. Disebutkan katanya ada mengandung bahan hidrokinon, ada merkuri. Wah, ini tudingan-tudingan luar biasa nih. Ini sampai hari ini clear kami sampaikan, ini perusahaan besar, Bapak Ibu sekalian. Perusahaan besar ini tentu mengikuti segala peraturan perundang-undangan dari Kementerian Kesehatan, mengikuti aturan dari BPOM. Nah, jadi kalau sampai hari ini BPOM tidak menemukan bahan kandungan yang disebut berbahaya itu. Nah, kalau sampai ditemukan bahan yang berbahaya, ya tentu BPOM sudah menguji juga memang tidak ditemukan ada bahan berbahaya, hidrokinon atau merkuri, sebagaimana yang menjadi berita viral. Nah, jadi kalau ditemukan bahan yang berbahaya itu, nah hari ini Ibu Heni tidak akan hadir di sini nih. Pabriknya pun sudah bisa ditutup tuh. Kalau memang terjadi pelanggaran hukum kan gitu ya. Jadi memang clear bahwa bahan-bahan itu tidak pernah ditemukan oleh BPOM di perusahaan Ratansa maupun Sagara. Gitu ya teman-teman. Terus untuk
Yang kedua, kami perlu klarifikasi menyampaikan bahwa katanya Ibu Heni izin apotekernya sudah dicabut. Jadi mungkin teman-teman nanti kami bantu memberikan, bisa dicek di website bahwa Ibu Heni sampai hari ini masih tetap jadi apoteker dan izinnya itu sampai 18 November 2027. Jadi tidak benar diberitakan bahwa izin apotekernya sudah dicabut. Itu izinnya dia. Nah, ini ada izinnya nih teman-teman semua nih. Surat tanda registrasi. Nah, karena harus kami tegaskan, si saudari Nikita Mirjani itu menyebutkan dalam live streamingnya bahwa Ibu Heni sudah dicabut izin apotekernya. Ya, jadi ternyata itu tidak benar. Terus yang ketiga, kami perlu klarifikasi bahwa sebegitu tidak bermoralnya pemberitaan terhadap Ibu Heni sampai dikabarkan Ibu Heni meninggal, tentu itu tidak benar. Teman-teman bisa melihat semua Ibu Heni dalam keadaan sehat hadir bersama kita di kesempatan ini. Yang keempat, klarifikasi terhadap pabrik PT Ratansa Purnama Abadi dan PT Sagara Purnama disegel karena menggunakan bahan berbahaya. Nah, jadi seperti yang saya jelaskan tadi, karena dalam beberapa item-item produk yang ditemukan lagi sedang dalam perbaikan secara administrasi, itu saja yang sedang diamankan oleh BPOM. Ya, ini kembali saya tegaskan. Terus katanya pabriknya ditutup, ya enggak ditutup. Karena jujur saya sampaikan kepada teman-teman media bahwa PT Ratansa atau PT Sagara Hariaga mengeluarkan ribuan produk, ribuan item. Jadi ada obat, ada makanan, ada minuman. Ya, jadi pabrik itu tidak ada disegel sampai hari ini masih beroperasi. Terus yang kelima, klarifikasi terhadap rilis BPOM pada website Instagram BPOM terkait hubungan dengan viralnya pemberitaan di media yang menyebutkan adanya fakta mafia singkat. Jadi itu tadi sudah kami jelaskan tadi ya. Jadi tidak ada mafia singkat yang menjadi keberatan kita pada waktu ketemu dengan Direktur Pengawasan Kosmetik di BPOM. Kami menyampaikan beberapa data sambil kami menyerahkan perbaikan syarat capaian yang diminta itu sudah kami serahkan. Yang menjadi keberatan kami adalah di dalam rilisnya website BPOM itu ada menyebutkan pasal 35 ya, pasal 435 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023. Jadi disampaikan seperti ini bunyinya: setiap orang yang memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat keamanan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 138 ayat 2 dan ayat 3 dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun atau dipidana denda paling banyak 5 miliar. Nah, yang paling membuat kami keberatan disebutkan dalam pasal itu, dalam website BPOM itu, ini kami bacakan ya. Berdasarkan uraian di atas, terdapat frasa setiap orang yang memproduksi atau mengedarkan kosmetik beretiket biru yang tidak sesuai dengan ketentuan di dalam pasal 435 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003. Keberatan kita adalah BPOM bisa dengan terang-terangan merilis merubah pasal ini. Sejak kapan BPOM bisa merubah undang-undang yang oleh dibuat anggota DPR ya? Jadi tidak ada pernah dalam pasal itu ada etiket biru. Nah, mereka bikin etiket biru nih. Nah, maka dalam penjelasan website, jadi kami jadi dapat merasakan, kami sangat menduga kalau BPOM ini bisa dikendalikan seseorang nih, sampai dalam rilis websitenya itu disebut kata-kata pasal undang-undang itu disebutkan beretiket biru. Nah, ini tentu keberatan kita kalau sampai BPOM ini bisa dikendalikan oleh seseorang atau pengusaha manapun itu misalnya, itu ini kami sangat khawatir nih soal untuk pabrik-pabrik kita yang dalam
mengerjakan kosmetik ini tentu akan sangat berbahaya ke depan. Nah, jadi setelah seluruhnya kami sampaikan kepada BPOM dan kepada Pak Rektor di sana, bahwa seluruh permintaan yang mereka sampaikan itu, yang mereka mohonkan dalam perbaikan administratif itu sudah kami selesaikan dengan baik. Jadi intinya dengan tegas kami sampaikan bahwa BPOM tidak menemukan bahan-bahan berbahaya sebagaimana yang diberitakan menjadi viral, ditemukan ada hidrokinon dan merkuri. Baik, untuk lebih lanjut mungkin Bang Asido bisa menjelaskan lebih lanjut. Silakan, Pak. Terima kasih teman-teman media. Jadi kita memang sangat prihatin ya melihat kondisi yang ada ini, dan apalagi Bu Heni ini baru saja melahirkan ya. Jadi memang memerlukan waktu bagi beliau ini untuk mampu dan tegar menghadapi persoalan ini. Kalau teman-teman mungkin perhatikan bagaimana histori daripada persoalan ini bermuasal daripada adanya suatu podcast ya. Adanya podcast dari Dr. R dan kemudian Dr. O. Itu awalnya. Ya, yang kemudian menuduh tentu menurut kami dengan sembarangan dan keliru. Ya. Nah, ini kami amat sangat sayangkan gitu ya. Tentu itu hanya sepihak saja apa yang disampaikan di sana, dan kemudian ini sudah menjadi perhatian dan dilihat di situ oleh banyak orang ya. Dan kemudian si Dr. R ini melakukan proses sendiri nih ya. Melakukan proses sendiri ke BPOM, ya silakan saja gitu ya kalau ada, tetapi tentunya sebaiknya konsumen ya dalam hal ini gitu. Nah, yang kami sayangkan kemudian dari pihak BPOM ini, kenapa kok ini narasinya hampir sama ya? Jadi topik bicaranya mafia skincare, terus kemudian ketika dipublikasikan mafia skincare. Ini yang kami bertanya-tanya. Dan ada satu kejadian yang kemudian ternyata mereka juga mengetahui lebih dulu ya sebelum adanya publikasi tersebut. Nah, ini amat sangat kami sayangkan sebenarnya, karena ya bahkan masih ada kerjasama ya, masih ada kerjasama yang antara Dr. O dan Ibu Heni. Ya, masih ada yang belum berakhir. Kemudian juga Dr. R juga dulu pernah ada kerjasama juga ya dengan Ibu Heni, bahkan masih ada ordernya. Nah, ini dalam podcast ada berita ya, salah satu media online sekitar mungkin 3 hari yang lalu, di mana di situ saudari NF ya mengkritisi lah ya saudara Dr. R ini yang kok berkoar-koar tapi dirinya sendiri sebenarnya bermasalah. Itulah kira-kira seperti itu ya. Ini saya bacakan aja ya secara ini intinya, bahwa disampaikan di sini ini untuk dipahami nih oleh teman-teman ya. Jadi katanya begini, Dok, katanya produk Athena ada, saya sebutkan nama produknya ya, ada produksi di tempat pabrik Ibu H. Jadi produk Athena ini diproduksi di 5 pabrik nih. Kenapa di 5 pabrik? Karena kapasitasnya besar, itu katanya. Dan setiap pabrik itu punya kapasitas dan kapabilitas berbeda-beda. Ya, jadi kita cari yang terbaik nih. Ini menurut si Dr. R ini ya. Jadi salah satunya ada pabrik yang bersangkutan ya, tapi baru operasional di tahun ini, sehingga punya keterbatasan. Jadi kita masih memanfaatkan beberapa pabrik lain. Butuh waktu untuk memindahkan semuanya ke pabrikku sendiri. Salah satunya adalah A, ya, B, dan salah satunya adalah pabrik Ibu Heni sendiri. Terus apa permasalahannya? Nah, ini diatur sendiri. Produk tersebut juga sudah BPOM dan juga sudah dimasuki ke lab berkala. Hasilnya itu bagus banget, ya. Hasilnya nggak ada masalah sedikit pun. Ini kata si Dr. R ini ya. Nah, jadi nggak ada masalah sedikit pun.
permasalahannya di mana? Aku nggak tahu. Aku ingetin kalian ya, pada waktu di podcast itu, Dr. O datang untuk memberikan pengaduan dan kesaksian tentang si owner pabrik, si Ibu H itu sering memproduksi etiket biru. Ini yang kita persoalkan, ya. Saat ini kita persoalkan, ya. Nah, itu kan adalah tindakan yang salah. Tadi rekan saya sudah menjelaskan, ya. Salah nggak dong? Ya salah. Ini menurut dia. Tapi kita sudah memberikan penjelasan tadi. Nah, orang aku kok yang ngaduinnya ke Bepom langsung. Nah, ini kan statement dia. Berarti atas pengaduan dia ini. Makanya muncul juga dalam publikasi itu mafia skincare dari Bepom. Ini yang kita sangat sayangin, ya. Nah, kemudian disampaikan di sini dan juga ada beberapa etika bisnis yang dilanggar. Tapi apakah produkku yang diproduksi di pabrik tersebut jadi abal-abal? Ini pertanyaannya. Enggak. Apakah semua produk lain yang diproduksi di pabrik tersebut, ini pabrik Bu Heni berarti, semua jadi abal-abal? Nggak ngerti, ya, enggak seperti itu ceritanya. Jadi semua produkku yang produksi ke sana, aku malah lebih ketat lagi untuk mengecekkan semuanya dan hasilnya semuanya aman. Jadi ini kita mau ngomong apa lagi ya? Ini sudah statement yang bersangkutan langsung. Ya, kita mau jelaskan ke poin mana, ya dia sendiri sudah menyatakan diproduksi itu aman, gitu ya. Nah, kami di sini sangat menyayangkan ya sebenarnya. Kalaulah ini diduga ada persaingan usaha, ya wajar saja di mana-mana itu pasti ada, ya di sektor mana pun pasti ada persaingan usaha. Tapi janganlah sampai dengan cara-cara yang seperti ini. Rezeki itu sudah diatur oleh yang di atas, ya. Tapi bukan cara dengan menjatuhkan orang, mendiskreditkan, ya. Bahkan sampai ada disebutkan sudah meninggal. Aduh, itu seperti apa ya? Saya tidak bisa membayangkan beban Bu Heni ya, sampai seperti itunya. Ya maksudnya mohonlah, bersainglah dengan sehat. Kami pun menghimbau dan memohon kepada Bepom, tolong, kami sudah submit semua yang diperlukan. Ini kan sanksi administrasi. Sebenarnya bukan untuk yang diviralkan, ya, terus untuk supaya ini terlihat sekali, supaya bisnisnya Bu Heni, ya, bisa down atau bahkan bisa stop. Dirinya pun mentalnya hancur, jatuh. Apa harus seperti itu caranya? Ini kan harusnya urusan antara pelaku usaha dengan Bepom. Ya sudah, ada sanksi administrasi, itu biasalah. Kita nggak usah bicara di luar sana, gitu ya. Nah, ini kemudian sudah diperbaiki, sudah disubmit. Segala sesuatu yang diperlukan sudah diajukan, menunggu proses. Jadi, kami mengharap ya kepada pihak-pihak tersebut, tolonglah ya berhenti, dan tentunya kami merisau upaya-upaya hukum, ya karena ini damage-nya has been done, ya sudah terjadi. Jadi tentu ada ya pertimbangan untuk melakukan proses hukum. Tapi stop, ya kalaupun anda ini melakukan usaha, ya silakan lakukan usaha itu dengan cara yang baik dan benar. Urusan kami dengan Bepom, ya sudah, kami sudah selesaikan ini, tinggal menunggu waktunya. Jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan dulu, ya. Saya berharap masyarakat juga tidak terpengaruh lagi dengan adanya press con ini, ya bahwa tidak ada yang berbahaya, ya apalagi bahan yang dilarang itu tidak ada, ya. Jadi kami juga berharap klien kami bisa tetap kuat ya Bu Heni, ya menghadapi peristiwa ini, dan juga kepada karyawan yang terdampak sekian ribu orang. Ya, biar mereka juga bisa nanti kembali bekerja, karena ini juga menyangkut ya keluarga mereka. Bagaimana dengan mereka dirumahkan? Saya rasa itu dulu dari saya kembalikan ke rekan Jo. Baik, terima kasih Pak Jo. Jadi kami tambahkan lagi, karena dalam waktu dekat langkah-langkah hukum akan kami lakukan terhadap tindakan-tindakan yang merugikan nama baik klien kami, ya kan? Jadi di sini kata-kata mafia skincare ini pertama kali bunyi nih ya
Jadi terhadap podcastnya Dr. Richard Lee yang berjudul Kami Bongkar Mafia Skincare Kelas Atas, ini pelaku sebenarnya. Pada podcast itu nanti bahan-bahannya nanti kami serahkan ke teman-teman, kan, gitu ya. Jadi bahwa dalam podcast tersebut Dr. Richard Lee dan Dr. Oki secara terang-terangan menyebarkan berita bohong, dan podcast tersebut sudah ditonton, dilihat 1,7 juta. Dan hal ini menyebabkan nama baik Ibu Heni secara pribadi dan perusahaan baik Ratansa dan Sagara tercoreng. Tuduhan menjual obat bebas beretiket biru, tuduhan manipulasi reseller, tuduhan overclaim, tuduhan mempunyai orang dalam di BPOM dan mengeluarkan uang untuk mengubah regulasi. Ini sungguh tidak bermoral ini semua kata-katanya. Gitu ya. Saya teruskan lagi bahwa Dr. Richard Lee dan Dr. Oki bekerja sama dengan pabrik Ratansa dan pabrik Sagara berdasarkan perjanjian kerjasama. Jadi begini teman-teman. Jadi sampai sekarang ini mereka itu masih order bikin makro di perusahaannya Ibu Heni. Dari tahun 2021 Dari tahun 2021 sampai sekarang. Jadi sampai sekarang. Jadi kalau mereka berdua, Dr. Richard Lee sama Dr. Oki bilang Mafia Skincare, ya mereka ikut dong Mafia Skincare. Sampai sekarang mereka masih pesan order barang. Kan? Nih, kami tunjukkan ordernya. Ini kan udah banyak nih. Jadi misalnya yang terakhir pembayarannya si PO, yang terakhir pembayarannya si Dr. Oki itu ada tagihan ke kita itu ada 22 miliar. Itu baru diselesaikan kemarin. Itu pun sampai kita berikan teguran tuh, itu kapan tagihannya dibayar? Iya kan? Nah, terus baru diselesaikan. Tidak lama, terus baru dia mengajak Ibu Heni lagi untuk bikin naikron kembali untuk kerjasama. Nah, belakangan Ibu Heni sudah tidak mau lagi kerjasama, intinya itu. Karena tidak mau kerjasama, nah baru dia bikinlah podcast itu bersama Dr. Cetri. Kembalilah kata-kata tadi yang saya sebutkan itu. Jadi intinya mungkin karena Ibu Heni tidak mau kerjasama, mungkin sakit hati lah kurang lebih. Ya, jadi tuduhan-tuduhan mafia skincare, bagaimana mafia skincare orang Dr. Cetri sama si Dr. Oki masih pesan di Ibu Heni. Ini PO-nya, Pak. Nah, jadi kami tunjukkan nih, ini PO-nya. Dan bukti transfer. PO dan pembayaran. Ini tanggalnya terakhir 24 September kemarin ketika podcast. Nah, masih podcast dia masih ada order PO ke kita. Saat dia melakukan podcast itu tanggal 24 September. Ini nanti saya serahkan ke teman-teman media ini. Nah, jadi saya kurang paham juga nih, kenapa nih orang-orang ini bisa begitu. Ya, jadi sesungguhnya nih Ibu Heni ini, siapa yang tidak kenal Ibu Heni Pernamasari kalau di bidang kosmetik? Ya, semua hampir perusahaan-perusahaan besar yang namanya kosmetik itu Ibu Heni terkenal karena dengan produk-produknya yang bagus. Kalau dia mengeluarkan racikan itu formula bagi orang yang mungkin ada sakit kulit atau segala macam itu untuk obat, itu sangat ampuh. Ya, jadi perusahaan ini baru dibuka tahun 2020 ya, Bu Heni ya. 2020 sampai sekarang ini dia langsung PT Ratansa itu langsung melejit bebas. Jadi ini ada ketakutan nih para pengusaha ini. Mungkin ada ketakutan dari pengusaha-pengusaha yang lain. Loh, karena produknya diminati masyarakat, laku keras, permintaannya banyak, formulanya bagus. Ya, jadi berhenti nih dengan pemberitaan-pemberitaan yang diterima Ibu Heni sampai hari ini. Baik ya, saya lanjut. Sudah kita kasih. Nah, yang paling berbahaya ini postingannya si Dr. Oki. Ini harus kita sampaikan nih, ya. Jadi terhadap story Instagram nih, Dr. Oki Pratama dengan akun Dr. Oki Pratama, bahwa dalam story Instagram Dr. Oki Pertama tersebut secara terang-terangan menyebarkan berita bohong, dan story Instagram tersebut sudah ditonton, dilihat 650 juta kali.
Dan hal ini menyebabkan nama baik Ibu Heni secara pribadi dan perusahaan baik Pratamsa dan Sagara tercoreng sekali nama baiknya. Yang pertama dalam dalam Instagram itu, satu, tuduhan semua skincare abal-abal di seluruh Indonesia hasil produksi pabrik Ibu Heni. Itu langsung tuh. Yang kedua, disebutkan dalam tuduhan terkait kadar hidrokinon sebesar 13% yang seharusnya 1,3. Jadi kami sudah, mana buktinya? Coba buktinya. Jadi katanya mengandung hidrokinon 13%. Wah, ini tuduhan yang luar biasa ya. Nih. Jadi dalam story Instagramnya itu disebutkan bahwa hidrokinon hasil dari pabriknya racikan itu ada, racikan itu ya namanya ya, dari pabriknya. Bukan. Itu racikan yang dibahas. Ya, jadi Dr. Oki bilang itu ada 13% mengandung hidrokinon. Sementara yang sebenarnya, kalau yang sebenarnya dari perizinan dari BPOM itu harusnya Memang sebenarnya tidak mengandung. ya, memang tidak mengandung. Nah, jadi kita nggak tahu sampel siapa yang diuji sampai disebutkan ada 13%. Nah, terus yang ketiga, katanya tuduhan menjual bebas etiket biru tanpa ada bukti, ya kan? Nah, tadi kami sudah tegaskan kalau itu bisa didapatkan tanpa resep dokter, itu bukan tanggung jawabnya Ibu Heni, ya. Terus tuduhan punya orang dalam di BPOM dan mengeluarkan uang untuk mengubah regulasi. Ini sungguh tuduhan tidak bermoral ini. Kalau Ibu Heni ini bisa mengendalikan, nggak dilakukan pemeriksaan perusahaannya hari ini. Ya, kalau punya orang dalam, tidak akan ada pengamanan sementara untuk produk-produk yang dikeluarkan dari perusahaan tersebut. Katanya yang ini ada tuduhan manipulasi order dari Dr. Oki Pratama. Yang terakhir. Ancaman terhadap reseller mengintimidasi untuk mundur, kalau tidak akan dikasuskan, sehingga ini sangat jelas didasari oleh persaingan usaha yang tidak sehat. Ya, jadi distributor kita itu, reseller kita itu didatangi itu sama dia. Nanti bukti-buktinya bisa kita serahkan. Nah, maka sebagai poin terakhir pada jumpa respon hari ini, kami sudah menyiapkan seluruh bahan-bahan bahwa memang tudingan ini adalah fitnah, maka akan kami lakukan tindakan hukum bagi siapa saja yang telah melakukan berita bohong, fitnah, ujaran kebencian, ada hasut, mengintimidasi. Jadi dalam waktu dekat kami akan lakukan tindakan hukum untuk memproses mereka secara resmi, membuka laporan di kepolisian. Saya kira itu dari sebentar. Yang ini, yang bukti-bukti. Sana kan bawa-bawa aja. Enggak, ini langsung di ini ya, yang ini yang udah dijelaskan. Belum. Laporan polisi sama ini. Enggak ini orang yang karena kan coba aja sama Febri aja dijelasin Febri aja dijelasin sama Febri aja. Tambahan sedikit nih ada dari Dr. Febri. Setelah dari Dr. Febri nanti baru kita buka tanya jawab ya. Baik, terima kasih. Jadi Dr. O ini pernah juga menuding PT Pratamsa atau PT Sagara maupun Ibu Heni bahwa terkait produk Eleora, katanya kita
ini seolah-olah Eleora ini membuat produk kosmetik, padahal Eleora ini memalsukan sendiri produk seolah-olah itu produk dari pabrik kami, sehingga terkait produk Eleora ini sudah dilaporkan kepada pihak yang berwenang. Itu terkait Eleora. Ada juga terkait Beb White Sea. Beb White Sea ini juga pernah melakukan pencemaran nama baik kepada karyawan Sagara dan Ratansyah, dan terhadap hal ini juga sudah dilaporkan kepada pihak berwenang. Jadi Dituding mengambil reseller. mengambil reseller, jadi ini sudah dilaporkan juga. Jadi pada intinya perusahaan baik PT Ratansyah dan PT Sagara dan Ibu Heni secara pribadi selalu menjaga nama baik perusahaan, selalu mengedepankan langkah proaktif, yaitu selalu menjaga kualitas produk kosmetik yang diproduksi dan selalu berkomitmen untuk menyediakan produk berkualitas dengan standar keamanan dan sesuai dengan regulasi BPOM. Selalu melakukan respon krisis. Perusahaan telah mengambil beberapa tindakan untuk menangani situasi viralnya hal ini, dan perusahaan selalu memberikan dukungan penuh, yaitu siap menjawab semua pertanyaan dan kekhawatiran pelanggan dengan informasi yang akurat, dan perusahaan akan membentuk call center team untuk memberikan respon cepat dan siap menangani segala pertanyaan. Terima kasih. Oke. Resellernya pada pindah. Jadi lebih lanjut ini ada tambahan sedikit. Jadi memang yang menjadi persenan bisnis yang terjadi itu kan karena di dalam kemasan ini, dalam kantong ini kan ada lima produk item nih kami sebutin nih. Nah, ada yang ini namanya apa, Bu? Facial wash. Nah, ini ada ini, saya serahkan aja nih. Saya serahkan dulu nih. Nah, jadi teman-teman media semua, ini ada di dalam satu kantong ini, ini yang menjadi jangkar dari seluruh persoalan ini gitu loh. Nah, di dalam satu kantong ini yang resmi dikeluarkan oleh pabrik, ini ada 5 item nih. Persaingan bisnis. Nah, dalam perjalanan ditemukan di pasar ini ada masuk satu bahan oplosan, bukan oplosan, ada satu berbahan polosan. Nah, jadi karena itu ditemukan, dituding lah ini produknya Tera Beauty yang mengeluarkan itu. Sudah jelas ini kita punya jenis semua dari BPOM, iya kan? Nah, jadi sepanjang memang karena itu jelas tidak ada mereknya, ya tentu itu bukan miliknya dari pabrik. Itu yang perlu kami sampaikan ya. Baik, untuk sesi yang terakhir kami akan buka tanya jawab. Mungkin ada teman-teman media yang mau bertanya. Baik, silakan Mbak. Dari mana? Nusantara TV. Ada unsur sakit hati karena ditolak. Dari pihak ibu jadi akan menerima Bayu lebih utama karena mengingat mereka berdua kan pas sebelumnya. Nah, yang pertanyaan kedua, berapa kerugian yang dibuat oleh ibu jadi dalam pemberitaan pemberitaan dibuat terkait biasanya. Untuk Tabayun, tentunya saya sebagai seorang muslim ya, dan saya juga mengenal mereka, dan tentunya saya sangat kecewa terhadap mereka. Bagaimanapun dari tahun 2021 saya bekerja sama dengan mereka, saya ikhlas membuat produk yang terbaik untuk mereka. Perusahaan mereka berkembang, perusahaan mereka maju, saya pun ikut maju, saya pun ikut semangat. Selama ini saya rasa hubungan saya dengan mereka baik-baik saja. Hubungan saya dengan mereka sangat baik. Terakhir, akhir Juni, Oki mengajak saya untuk bertemu. Cuma kondisi saya sedang hamil besar. Oki mengajak untuk membahas soal maklun, gitu kan. Dan dengan Richard pun saya tidak ada masalah.
saya bertemu di acara, apalagi dengan timnya, saya sangat berhubungan dengan baik. Makanya itu yang sangat membuat saya sedih. Apa yang dimau oleh perusahaannya selalu saya penuhi. Mau produk seperti apa, mau dibuatkan seperti apa, selalu saya bantu. Dengan timnya semuanya, saya sangat berhubungan baik. Makanya saya yakin mereka pun sangat menyesalkan kenapa ini bisa terjadi, gitu kan. Dan soal kerugian, itu sedang dihitung. Udah itu tentu soal kerugian itu sangat besar sekali karena membawa ya itu semua lini bisnis saya. Tuh, dan itu yang saya sangat sesalkan. Kita berhubungan sangat baik dari 2021. Malah sebelumnya kalau dengan Dr. O itu sebelum 2021 itu sudah bekerja sama. Dia salah satu konsumen di pabrik saya gitu kan. Ya mungkin sekian. Ya. Ibu lahiran dia masih hubungin ya. Saya lahiran tidak hubungi. Saya terakhir itu Dr. Richard ya. Nah, makanya itu saya sangat menyayangkan. Kenapa kalian ini? Apa salah saya? Kalau ada yang tidak berkenan dari saya, kenapa kalian kita tidak bertemu? Kenapa harus dibuat fitnah seperti ini? Itu, apakah kalian tidak punya hati nurani? Keringat karyawan saya juga mengerjakan produk kalian. Di mana hati nurani kalian? Kita berkenalan, kita berhubungan baik. Oke, saya kira ada pertanyaan lagi. Oke, kita batasin aja, nggak usah banyak-banyak ya. Mungkin ini pertanyaan nomor 2 ya. Ya. Nah, kalau boleh ke kami karena sudah kami jelaskan semua tadi. Ada juga selain dokter COVID, kita ada dokter detektif juga yang memang mau review dari dapat menilainya sendiri. Apakah memang dokter detektif juga akan ikut dilaporkan atau seperti apa? Apakah mengenal juga dokter detektif atau seperti apa? Ya, jadi kalau dokter detektif justru saya lihatin beberapa pernyataan-pernyataannya justru membela Ibu Heni sekarang. Ya kan? Jadi yang soal tudingan-tudingan itu malah dokter detektif itu malah membela Ibu Heni gitu loh. Apa? Itu tadi kan sudah kita jelaskan tadi overklaim itu. Tidak ada klaim. Nah, tidak ada overklaim gitu loh maksudnya. Oke. Mungkin dua lagi ya. Terus ini ya. Nah, ya, ini silakan yang baju kuningnya. Saya mau bertanya sama dengan segmen NM pada saat live menyebutkan bahwa Ibu hari ini apotekernya sudah dicabut. Bagaimana cara masyarakat mengecek bahwa benar izin apotekernya masih ada? Bisa dibuka di web. Silakan web. Ini saya bacakan ya. Mari kita lihat wakil ketua dari Ketua BPOM bahwa akan menindak tegas bagi yang memfitnah lembaga negara tanpa bukti. Lalu bagaimana dengan berita yang sekarang beredar, apa tindakan tegas kali? Saya jawab ya. Yuk, silakan. Ya, yang pasti kalau izinnya tuh masih valid ya. Terus kalau dibilang kita nggak tahu itu pernyataan kepala BPOM itu ditujukan ke siapa ya. Karena kami tidak ada masuk dalam kategori itu ya. Kami sudah mensubmit semua apa yang diperlukan, kita sudah ajukan dan sudah bahkan bertemu ya, sudah langsung audiens dan sudah diterima dengan baik. Sehingga kami dalam proses saat ini menunggu. Tapi kalau yang tadi disampaikan, ya memang benar. Ada pasal yang berbeda, gitu ya. Jadi pasal yang sebenarnya bukan bunyinya etiket biru, malah dibunyikan seperti itu. Tentu ini kan sah-sah saja kami pertanyakan. Rilis untuk pengumuman publik itu pasti dari tingkatan yang bawah. Nanti di atas, sampai ke atasnya lagi, baru dirilis ke publik. Nah ini kenapa bisa terjadi seperti itu? Kenapa pasalnya bisa berubah? Ya, padahal untuk membuat pasal itu ada prosesnya. Undang-undang peraturan pembentukan perundang-undangan. Nah, jadi itu mungkin ya bisa kami pastikan bukan ditujukan kepada kami. Gitu ya. Oke. Baik. Ini yang Mbak yang punya. Oh, yang ya, oke, silakan Mbak. Soal publik itu yang ditutup,
dibilang ada soal administrasi segala macam ya. Kalau boleh tahu detailnya tuh kenapa sampai kan nggak mungkin BPOM dengan itu ada cuma tutupan administrasi gitu. Jadi biar kitanya nggak bias kenapa alasannya itu sampai bisa administrasi. Jadi gini Mbak, sebenarnya dilakukan pengamanan itu artinya untuk beberapa item produk kita yang belum memenuhi standar, yang belum memenuhi administrasi, itu yang sementara ditutup sementara oleh BPOM. Ya namanya di pabrik ini kan soal mekanisme, kan misalnya mulai dari dibuat bahan-bahannya, terus bagaimana orang-orang yang menjaga di sini, terus bagaimana distribusinya, ini soal sistemnya aja, jadi perbaikan administrasi lah sifatnya. Tapi capanya sudah selesai itu Pak. Nah, jadi kalau dalam bahasa BPOM itu namanya capa. Nah, jadi itu untuk perbaikan. Jadi itu yang diminta oleh BPOM kemarin, itu capa sistem perbaikan itu sudah kami selesaikan, dan itu sudah serahkan ke BPOM, gitu ya. Bukan. Oh enggak, pabrik tidak ada racikan, jangan salah nih, ya. Pabrik itu PT Ratansa Sagaranya tidak ada mengeluarkan racikan itu ada di klinik, di farmasi gitu loh. Jadi jangan di apotek, jangan salah paham nih, gitu loh. Jadi hasil pemeriksaannya BPOM ini saya ulangi kembali lagi, tidak ada ditemukan bahan berbahaya seperti hidrokinon atau merkuri. Tidak ada. Tidak ada juga. Gitu loh. Tidak ada ditemukan gitu. Kalian bisa cek sendiri, cek Nah. di lab apa semuanya tidak ada. Nah, Yang hasil lab dari dokter Oki itu gimana? Hasil lab Ya, yang di positif yang di dokter. nah itu justru itu yang nggak benar, kan? Bahwa kandungannya sampai disebutkan kalau tidak salah itu berapa kali rubah dia ya? Pertama disebutkan 6%, terakhir 13%. Jadi mungkin saya Nah, tambahkan, gitu. ya, saya tambahkan. Ini kan sampai di mereka ini yang mana nih, ya, yang mereka ambil untuk mereka tes. Uji tes ini kan kita nggak tahu yang mana. Benar nggak itu produknya dari barangnya dari kita, gitu ya? Nah, ini kan nggak tahu. Ketika dia menguji itu, ya mohon maaf, maksudnya saya nggak bilangnya di sinilah. Mungkin di luar sana kalau mau jatuhin orang dia bisa masuk cyanida juga ke dalam kan. Habis itu nanti dia tes lab begitu. Tapi dari mana ini? Kalau kita bicara secara hukum harus jelas nih penyerahannya, ada buktinya. Nah, jadi ini kita nggak tahu nih ceritanya bagaimana itu hasilnya, tentu produknya itu munculnya dari mana. Gitu. Oke, saya kira sudah kami. Terakhir. Oke, ini terakhir ya, terakhir. Saya akan menjawab. Ada somasi tentu kami akan ambil tindakan tegas ya, karena menyangkut masalah nama baik seseorang. Sudah akan kami lihat berdasarkan proses pemberitaan yang sudah dibuatkan, itu akan kami segera ambil proses tindakan hukum ya. Nanti kita diskusikan. Ya, tentu yang pemilik podcast itu. Nah, jadi yang berinisial O, yang berinisial R, yang berinisial NM, dan akun-akun lain yang telah memberikan berita-berita bohong, berita hoax, fitnah, hasut, bahkan ada di situ ujaran kebencian, ya. Clear ya? Clear. Oh. Ya, oke. Kita clear ya. Aku jawab yang terakhir. Kalau ditanya mengenai pasal apa, ya tentu undang-undang itu dong. Kan? Jadi ya sementara, dan enggak ada beberapa akun-akun memang yang akan segera kami laporkan. Ya, cukup ya. Yuk, terima kasih ya teman-teman.
Jadi gini ya teman-teman ya, ini kami masih diskusikan, tadi sudah disampaikan ya, ada upaya-upaya hukum yang akan dilakukan. Jadi teman-teman sabar saja menunggu ya. Kami pasti akan tidak diam saja ya, karena ini sudah bicara bagaimana kami harus membela klien ini. Tentu kami harus mempertimbangkan dulu nih kira-kira ya kapan waktunya yang tepat dan siapa-siapa orangnya. Tadi sudah disampaikan oleh rekan kami, termasuk pokoknya semua yang telah merugikan ya, the damage has been done terhadap Bu Heni dan perusahaan klien kami itu pasti akan